Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aulia Ananda Asdisyah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari seminar PKBK akan menjelaskan materi tentang fibroadenoma mamae. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi. Fibroadenoma mamae adalah tumor jinak yang terdiri dari komponen stroma dan epitelia yang umumnya ditemukan pada wanita muda. Fibroadenoma dapat bermanifestasi sebagai asimptomatik atau nyeri dan tumbuh dengan cepat sehingga menyebabkan komplikasi dari segi estetika. Fibroadenoma atau fibroadenoma mamae jenis tumor jinak di payudara yang ditandai dengan benjolan kecil di salah satu atau kedua payudara yang teraba padat dan mudah digerakkan. Lalu fibroadenoma itu juga salah satu jenis tumor jinak payudara yang paling sering dialami oleh wanita berusia 15-35 tahun. Nah, tumor ini tuh biasanya berukuran kecil dengan tekstur yang padat dan mudah digerakkan. Selanjutnya penjelasan dari etiologi fibroadenoma mamae. Etiologi pasti dari fibroadenoma mamae masih belum diketahui. Beberapa studi menunjukkan bahwa paparan terhadap estrogen endogen dan eksogen meningkatkan resiko terbentuknya fibroadenoma mamae. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor resiko dari fibroadenoma mamae. Fibroadenoma mamae itu biasanya terjadi pada wanita usia kurang dari 35 tahun. Yang paling sering itu rentan terjadi pada usia 15-25 tahun. Lalu obesitas. Obesitas itu adalah kelebihan berat badan. Lalu pengguna kontrasepsi oral. Penggunaan kontrasepsi oral yang mengandung estrogen dapat meningkatkan resiko FAM, sedangkan pengguna kontrasepsi oral yang mengandung progesteron itu menurunkan resiko. Selanjutnya itu ada riwayat pernikahan dan menyusui. Nah, tidak menikah dapat meningkatkan risiko terjadinya FAM sebesar 6,64 kali lipat. Terjadinya studi menyatakan bahwa menikah pada usia kurang dari 21 tahun meningkatkan risiko terjadinya FAM sebesar 2,84 kali. Nah, multiparitas dan menyusui diketahui dapat menurunkan risiko terjadinya FAM. Selanjutnya itu faktor lingkungan. Paparan dari hidrokarbon polikistik aromatik yang biasanya didapat pada pasien yang tinggal di sekitar pabrik yang memproduksi zat tersebut meningkatkan risiko terjadinya FAM dan keganasan lainnya. Selanjutnya, riwayat tumor pada payudara dari keluarga atau riwayat tumor jinak payudara sebelumnya. Selanjutnya, gejala dan tanda. Fibroadenoma kadang tidak disadari oleh penderitanya. Pada beberapa kasus, penderita baru menyadari fibroadenoma di payudara ketika melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Fibroadenoma ditandai dengan benjolan di satu atau kedua payudara yang biasanya benjolan itu berdiameter 1-5 cm atau tetapi juga ada yang sampai 15 cm. Nah, benjolan tersebut memiliki ciri-ciri tidak terasa sakit, terasa kenyal dan padat, berbentuk bundar dengan tepian benjol yang mudah dirasakan atau batasnya terasa tegas, lalu dan mudah digerakkan. Meski umumnya tidak terasa sakit, benjolan fibroadenoma biasanya terasa nyeri menjelang memasuki masa menstruasi. Nah, benjolan juga bisa membesar saat penderita sedang hamil atau menyusui dan mengecil setelah memasuki menopause. Nah, yang terakhir tentang edukasi. Disimpulkan bahwa fibroadenoma mamae merupakan tumor jinak yang sering ditemukan pada wanita usia di bawah 35 tahun, terutama pada masa pubertas. Sebagian besar dari fibroadenoma mamae tidak bertambah besar dan dapat mengecil secara spontan. Fibroadenoma mamae umumnya membesar saat kehamilan, menyusui, atau menggunakan terapi suli hormon, tetapi akan mengecil kembali setelahnya. Nah, perlu dijelaskan pada beberapa kondisi FAM yang berukuran besar, pembedahan dapat menyebabkan dermomitas pada payudara. Pasien diminta agar tetap tenang sekalipun FAM sedikit meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara di kemudian hari, dan dengan tetap melakukan pemeriksaan payudara sendiri, dan dianjurkan itu sebulan sekali.
Sekian penjelasan dari saya tentang fibroadenoma mamae. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Bila fil sabil haq fasabilul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.